Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, yakni kenikmatan jasmani maupun rohani. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, saya Tuh Fatur Rahman dari kelompok 1 Ilmu Dakwah kelas KPID akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang urgensi dakwah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Asia MSI selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah yang telah memberikan kami bimbingan sekaligus materi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat berguna bagi kami. Oke, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Zainatul Mawadah. Itu tugasnya membuat makalah. Ada Tuh Fatur Rahman sebagai mengedit video. Yang ketiga ada Zuleha sebagai peresu makalah. Yang keempat ada Sifah Hayatunisa sebagai pembuat makalah. Yang kelima ada Sylvia Fauzia sebagai mengedit makalah. Oke, selanjutnya latar belakang dakwah merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam. Karena apa? Karena berkembang tidaknya ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat merupakan aktivitas dari berhasil tidaknya dakwah yang dilaksanakan. Sebagai ajaran yang menuntut penyampaian dan penyebaran, setiap muslim senantiasa berada dalam kisaran fungsi dan misi risalah melalui media dakwah, baik ke dalam keluar lingkungan umat Islam dengan memperhatikan akidah, akhlak, dan ketentuan lainnya yang intinya sesuai dengan konsep Islam. Rumusan masalah yang pertama ada, apa pengertian dakwah itu sih? Apa saja urgensi dakwah? Apa saja urgensi dakwah menurut para penulis? Apa saja dalil-dalil berdakwah? Oke, selanjutnya pengertian ilmu dakwah. Istilah dakwah dalam ensiklopedia Islam diartikan bahwa setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Secara kebahasaan, dakwah memiliki pengertian secara khusus, yakni berasal dari kata bahasa Arab. Yang pertama ada da'a yad'u da'watan, yang berarti seruan atau panggilan ataupun ajakan. Orang yang menyampaikan dakwah disebut da'i, juru dakwah. Sedangkan orang yang menjadi objek dakwah disebut mad'u atau audiens, orang pendengar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dakwah diartikan sebagai penyiaran atau propaganda. Urgensi dakwah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah keharusan yang mendesak. Seorang muslim terdorong untuk berdakwah dan antusias dalam melakoninya, antara lain karena adanya perintah untuk berdakwah dan besarnya pahala yang dipersiapkan oleh Allah bagi para dai. Urgensi dakwah sangat diperlukan tatkala manusia modern semakin lupa akan adanya kehidupan akhirat selanjutnya. Tujuan yang sebenarnya mereka hanya menjadikan dunia sebagai tujuan utama, sesuatu yang sangat terbatas, jauh dari yang dipesankan agama. Kehidupan di kemudian hari yang kekal abadi. Transformasi yang terjadi di dalam konsep dan praktik dakwah menunjukkan betapa pengajian ulang terhadap konsep-konsep dasar Islam tidak hanya melibatkan elit negara dan intelektual, tapi juga massa. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni dakwah yad'u atau yang tadi saya sebutkan, menjadi bentuk masdar dakwah yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Seruan yang digunakan adalah dakwah bertujuan untuk mengajak seseorang baik dalam melakukan suatu kegiatan atau dalam merubah pola serta kebiasaan hidup. Dari kata seruan, dakwah memiliki banyak arti yang bisa digunakan secara luas, tidak hanya dalam agama, di mana kata dakwah sering digunakan, namun seruan yang diberikan bisa dimaknai dalam hal positif maupun negatif.
Urgensi dakwah menurut pandangan penulis yaitu untuk memelihara mengembalikan martabat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala paling sempurna dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua ada membina akhlak dan memupuk semangat kemanusiaan. Yang ketiga ada untuk melibatkan manusia yang kini semakin lalai melaksanakan ibadah, di mana mereka hanya menjadikan dunia sebagai orientasi dan tujuan, sesuatu yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, urgensi dakwah sangat diperlukan untuk mengingatkan manusia semakin lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Dalil-dalil tentang dakwah. Adapun dalil tentang dakwah yang sudah kita hafal ke Ibu Nur Asia XI. Yang pertama ada Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-ayah. Dan yang kedua yaitu ada Quran surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka dan yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-ayah. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW tentang urgensi dakwah artinya yang berbunyi man dalla 'alal khairi falahu mithlu ajrin fa'ilih, yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan. Dari hadis di atas kita dapat ambil kesimpulan bahwa ketika kita menunjukkan kepada seseorang atau memberikan arahan kepada seseorang dan orang itu melaksanakan arahan kita secara baik dan benar, maka pahala yang orang itu lakukan otomatis akan kita dapatkan juga gitu. Jadi amal jariah untuk kita jaga di akhirat kelak. Adapun hadis kedua yaitu artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa maka ubahlah dengan mulutmu. Apabila masih belum bisa, ubahlah dengan hatimu atau jangan mengikuti perbuatan tersebut. Dan mencegah itu memakai hati adalah selemah-lemahnya iman. Yang terakhir, terima kasih. Mungkin hanya itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon jika ingin mengkritik dan saran silahkan komen di bawah ini, oke? Jangan sampai mengkritik yang sifatnya menjatuhkan, tetapi kritiklah dengan sifat yang membangun buat kami ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke? Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 KPID. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.